Kemudian selamat datang juga kami ucapkan untuk Bapak Direktur PJLKK memanggil hujan. Jadi tiupan semuanya dewa ini pun diyakini masyarakat Bayang mampu menurunkan air. Ibu Asisten Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya dalam acara Rinjani Begawe Festival 2022. Festival Rinjani Begawe 2022 ini adalah kegiatan yang ketiga kali yang dilaksanakan oleh Taman Nasional sebagai penanda bahwa semua stakeholder itu akan bergairah lagi untuk mendapatkan tamu. Bapak Ibu yang saya hormati, Taman Nasional Gunung Rinjani adalah bagian dari keindahan yang dititipkan Tuhan di muka bumi ini yang berada di Pulau Lombok. Keindahan dan potensinya menjadikan kawasan kita itu sekarang mendapatkan status UNESCO Global Geopark Rinjani Lombok. Dengan keanekaragaman hayati yang ada di Pegunungan Rinjani juga mendapatkan status UNESCO yaitu cagar biosfer. Di kawasan, terima kasih untuk kita semua. Di kawasan kita ini, Pak, Ibu, perlu kita juga berbangga juga menyandang status destinasi pariwisata super prioritas. Di kawasan kita juga itu masuk menjadi kawasan strategi pariwisata nasional. Jadi hemat saya penting untuk kita merasa berbangga akan keberadaan Taman Nasional Gunung Rinjani dan sekitarnya. Trekking organizer yang berjumlah 130, porter dan guide itu berjumlah 1157, dan yang sangat spesial adalah keberadaan 53 woman guide, Pak Direktur, Ibu Wakil Gubernur. Ada banyak pelaku wisata lain seperti homestay, penginapan, warung makan dan minum yang kalau kita lihat itu perlu kita hadir untuk memastikan mereka juga mendapatkan kesejahteraan dari keberadaan Gunung Rinjani. Balun, daerah Aiberi, dan daerah Senaru, saya pikir sangat tepat penyelenggaraan event yang ada di Lombok itu kita arahkan ke Senaru, bukan hanya untuk menggairahkan pendakiannya, tetapi untuk menghidupkan multiplier efek yang lain seperti okupansi dari homestay dan hotel. Data 2020 dan 2001 kami laporkan, Ibu Wagub, tren untuk kenaikan kunjungan wisata di Rinjani itu alhamdulillah meningkat sampai dari data 2000 kunjungan 2018 itu meningkat menjadi 38.000. Kalau dari tren nasional itu sangat wajar trennya turun, tapi alhamdulillah di Rinjani dengan usaha bersama kami membuka namanya destinasi non pendakian. Harapan kami tidak ada lagi narasi penutupan jalur pendakian itu diibaratkan menjadi ketidakpedulian pemerintah akan keberadaan masyarakat. Penutupan Gunung Rinjani itu tetap membuka destinasi non pendakian. Indahnya luar biasa. Kita ini
tinggal di sorga dunia. Nikmat mana lagi yang kita dustakan, ya. Jadi memang keindahan ini, ya, betul-betul menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya. Itulah kenapa kita pemerataan baru dia bisa sustainable. Tapi kalau misalnya yang penting sejahtera, yang penting dapat duit, yang penting dari sisi ekonominya, terserah lingkungannya seperti apa, ya tinggal tunggu waktu saja. Ya, bencana akan datang. Pada saat bencana datang, semua yang sudah kita perjuangkan tidak ada artinya. Kedatangan kita di sini bersilaturahmi bersama di sini. Tentunya juga tadi saya jadi keingat sama Pak Dedi, ya belum saya sebut ya. Apa yang kita perjuangkan hari ini, kita kumpul bersama untuk bagaimana di Begawe Rinjani ini kita buka pendakian. Tapi saya selalu mengingatkan, ya, yang namanya ini opportunity, kesempatan yang terbuka bagi kita. Standar dunia dari segala sisi. Tadi sudah kita lihat tanda tangan asuransi, ya. Itu luar biasa. Kemudian sistem untuk pemesanan tiketnya juga pakai elektronik, Rinjani. Itu sangat safe, ya, kalau seperti itu. Jadi kita jadi kuota itu udah terkontrol, nggak bisa berdebat. Sudah ketahuan yang bakal naik berapa. Kemudian juga saya titip betul. Tadi Pak Direktur sudah ngomong, saya juga dalam kesempatan ini, Kang Dedi, sampah. Ya, sampah. Kita kan sudah punya sistem. Tapi tolong bagaimana ini supaya ditingkatkan lagi, supaya sistemnya lebih baik lagi. Tidak boleh, ya, sampah ditinggal. Itu wajib harus dibawa turun, ya. Jadi tidak boleh ada sampah di Rinjani. Sepakat semua? Ya, jadi jangan kita orientasinya jumlah saja, yang penting naik, yang penting banyak tamu, yang penting ada yang nginap dan seterusnya. Jumlah penting, tetapi kualitas itu jauh lebih penting, ya. Karena itu bicara jangka panjang. Bicara kesejahteraan kita juga jangka panjang. Bicara ekonomi kita juga jangka panjang. Jadi yang namanya lingkungan ini kita sudah tidak bisa excuse lagi, tidak bisa tawar-menawar lagi untuk membangun lingkungan. Sesemangat itu kita meneriakkan Rinjani kita, sesemangat itu kita menjaga lingkungannya, menjaga agar Rinjani ini bisa menjadi destinasi berkelas dunia, ya. Mana yang saya mau ini? Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, supaya tanggung jawabnya kita tanggung bersama bareng-bareng, ya. Jadi aktivitas pendakian ke Taman Nasional Gunung Rinjani resmi dibuka. Registrasi pendakian dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Rinjani mulai tanggal 12 Maret 2022. Pengunjung diperbolehkan mendaki Gunung Rinjani mulai tanggal, dengar ini, 16 Maret 2022, ya. Jadi kita siapkan betul sistem pendakian berkelas dunia, ya. Jadi yakinkan dari sisi protokol kesehatannya, dari sisi keamanannya, sistemnya, sampahnya, ya, semua kita yakinkan harus kualitasnya jauh lebih baik lagi. Selamat untuk Rinjani, ya. Ada TNGR, ada semua di sini. Rinjani ini tidak bisa sendiri TNGR, semua berkolaborasi. Selamat untuk semua. Mudah-mudahan Gunung Rinjani semakin lestari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Baik, inilah dia pembukaan resmi jalur pendakian oleh activity
shows the enthusiasm of local community to have a local wisdom ceremony, what we call as Rinjani Begawe. Rinjani Begawe involves some community, also the stakeholder associated with the mountain Rinjani involved in this activity. Jadi Rinjani Begawe ini adalah kegiatan yang setiap tahunnya akan rutin dilakukan. Sebenarnya sebelumnya itu sudah dilakukan 2 kali, itu pada tahun 2020. Kemudian ini yang ketiganya. Dan Rinjani Begawe, kenapa harus Rinjani Begawe? Kenapa diadakan Rinjani Begawe ya? Jadi Rinjani Begawe ini diadakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, pesan untuk para pendaki, mohon untuk taati peraturan yang ada, sampahnya ingat untuk dibawa pulang, jangan ditinggalkan di atas gunung. Selamat siang, saya Mbak Yusma dan Mbak Diana mewakili dari Resort Joben. Pendapat kami tentang Rinjani Begawe bahwa acara ini sangat berguna karena kami selaku kelompok merasa sangat diapresiasi untuk diundang ke sini, sehingga kelompok yang dimiliki oleh kelompok bisa dilihat oleh orang banyak dan sekaligus juga sebagai media promosi kami untuk pemasaran yang lebih luas lagi. Dan tentu saja hal ini akan bermanfaat sehingga kami termotivasi untuk lebih produktif lagi, berkarya lebih banyak lagi di Resort Joben. Terima kasih. Bella, terima kasih. Saya Diana dari Resort Joben. Saya merasa Rinjani Begawe Festival ini sangat bermanfaat untuk kami, terutama kami di desa saya, Desa Peringga Jurang Utara, yang dimana pemberdayaan masyarakat. Karena lewat event ini kami juga bisa membranding produk kami sehingga bisa dikenal oleh orang banyak. Oke, bagi para pendaki yang ingin mendaki ke Rinjani, kita sekarang sudah adakan pembokingan Rinjani melalui e-Rinjani. Jadi sudah tidak ada sistem yang langsung booking di tempat. Jadi sekarang menggunakan aplikasi yang namanya e-Rinjani dan bisa kalian download di Play Store.